Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Al-Qarnain Al-Zahir Afdalullah bi'umrih bisihhat wa afiyah, serta para ulama, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah majelis zikir dan taklim serta sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih radhiyallahu anhu, berkata al-imam al-faqih Abu Laits as-Samarqandi, yuqalu, dikatakan, asyru khisalin, ada 10 perkara, tuballighul abda, yang bisa menyampaikan seorang hamba, manzilatal akhyar, pada tempat kedudukan atau martabat para aulia. Wa yanalu biha darajat, dan dengan 10 perkara itu seorang hamba bisa memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awaluha, yang pertama, kasratus shadaqah, banyak bersedekah. Bahkan sebagian guru mengatakan termasuk sebab jazab. Ini orang yang jadi wali itu ada 2, ada yang dengan suluk dia berjalan, begitu jalan sinus, jalan rohani, dalam beribadah, banyak melakukan ketaatan, atau dengan menjalani satu tarekat yang dibimbing oleh seorang guru mursyid, itu bisa orang itu jadi wali. Nama orang yang menjalani jalan namanya salih, dia berjalan dengan bimbingan seorang guru mursyid. Ada juga ini ada beramal beribadah, tahun-tahun ini ditarik Tuhan akal basyariahnya, ditarik Tuhan akal basyariah, diganti Tuhan dengan akal rabbaniyah. Kalau akal basyariah ini hanya memikirkan diri, memikirkan kemanusiaan, memikirkan makan, memikirkan minum, memikirkan berusaha, memikirkan kenyamanan diri, ya apa, hendak hidup nyaman-nyaman. Itu akal basyariah pikirannya. Akal basyariah itu pikirannya, pikiran segera nyaman, begini, makan, minum, bagi uang nyaman, itu akal basyariah. Nah, ada orang tahu-tahu ditarik Tuhan akal basyariahnya ganti akal rabbaniyah. Akal rabbaniyah ini apapun yang dilihatnya, yang didengarnya, yang dirasanya, itu selalu mengingatkan inyala Tuhan. Kuntu basarahu alladhi yusiru bih, adalah aku penglihatannya yang dia melihat dengannya. Sebelumnya melihat, dia sudah ingat Allah yang melihat akan aku ini. Sebelum dia mendengar, dia sudah ingat Allah yang mendengarkan aku ini. Sebelum dia melangkah, dia sudah ingat Allah yang membuat aku mampu melangkah. Jadi orang-orang itu akalnya selalu terhubung dengan Allah, akalnya selalu ingat dengan Allah. Inilah yang disebut akal rabbaniyah. Ini orang-orang majnun, orang-orang jazab itu dia ada beramal, ada banyak artinya melakukan taat, tapi karena Allah menghendaki, dijazab Tuhan, ditarik Tuhan, sehingga jadilah dia orang yang dikasihi, jadilah dia termasuk wali daripada wali-wali Allah. Nah, termasuk asbabul jazab, ujar guru, sebab-sebab orang ini dijazab, di antaranya nasabun tahirun, dia punya nasab keturunan yang suci.
nasab yang mulia, karena datuk-datuknya bahari wali mendoakan punya keturunan wali. Akhirnya apa? Akhirnya keturunannya itu nakal kayak apa aja, berkat doa datuk-datuknya nang wali-wali bahari itu, sehingga banyak keturunan mereka itu nang jazab ditarik Tuhan. Ada perlu bagaimana jadi wali. Nah inilah yang terjadi di kalangan para habaib, para dzurriyyat Rasulullah. Innama yuridullahu yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Allah menghendaki menghilangkan dari kalian wahai ahli bait ahli jis yang kotor dan ringkat. Jadi kalau para habaib itu dilihat secara zahir model kayak orang yang ada akal, dianggap model kayak orang gila. Sementara gila itu bagian daripada rijis, ligat, ada ligat. Allah menghilangkan rijis dari ahli bait kita. Maka ketahuilah ujar ulama bahwa itu ahli bait bukan gila, tapi mereka dijazab Tuhan, ditarik Tuhan akal basyariahnya, diganti Tuhan akal rabbaniyah. Sehingga apa? Hati mereka hanya dengan Allah. Ada memikirkan lagi lawan makhluk. Jangankan orang, hati seorang aja ada pikiran. Ada pikiran lagi, seorang ada simpan jual, ada pikiran lagi. Jadi orang awam, yang ada mengerti, disangka Habib itu gila. Padahal nampak karamat mereka, nampak kemuliaan mereka. Banyak para habib-habib yang jazab banyak. Di Jawa itu ada Habib Abu Bakar Segar, cucu daripada Wali Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Segar. Jadi Habib Abu Bakar bin Segar ini seorang Wali Kutub Qutbul Ghaus. Beliau punya anak Habib Segar. Habib Segar ini punya anak namanya Habib Abu Bakar. Nah Abu Bakar itu harus dijual anak-anak baju ada sih. Hari panas, hari dingin, karena apa? Sing dijual. Sang orang kadewara sang orang. Tapi orang-orang itu banyak menyaksikan karamat sini. Di antaranya bila sidin itu artinya singgah di warung. Orang apa ini Habib Wali. Mau minta jodoh di sana, singgah minta. Alamat warung Cagaran Bayu, Cagaran Laris, Cagaran Maju. Ini apakah benar sih? Ada tukang bicara, banyak hutang, kali hutang. Datang sini, bagus ke bicara. Nah kalau bicara ayo, kata apa di jalan ada upah, ada itu bagus. Di tengah jalan, tiba-tiba ada muncul harap. Meninggahi lawan Habib. Meninggahi motor harta, motor mewah. Beberapa orang menjulungi amplop Habib Abu Bakar Segar ini. Oleh Abu Bakar Segar duit itu amplop kandal loh. Julung sini ke tukang bicara. Ini sudah menjulung duit itu sih kalau lagi kurang dibanding bicara tadi berjalan sih. Polis tukang bicara dibuka. Amplop tadi duit isinya pas kalau hutang seorang benaknya mulai pusat kita. Jadi itu orang-orang yang wali, orang-orang yang sudah dijazab Tuhan, kebanyakan memang punya nasab yang suci, nasab yang mulia. Berkat ada dari mereka, akhirnya mereka dijazab Tuhan tanpa perlu beramal beribadat. Nah kalau nasab itu anugerah. Nasab itu anugerah, kita ada tawar mengulang-ulang. Nah ada jalan lagi yang bisa mendatangkan jazab itu adalah sahat, bersifat pemurah, banyak bersedekah. Jadi orang-orang bersifat pemurah itu ada tanda kewalian pada mereka.
Ma jabalallahu waliyan illa bis-sakhaf wa husnul khuluq. Allah tidak mentabiatkan wali kecuali dua, dengan sifat pemurah dan dengan husnul khuluq, bagus perangai. Bagus perangai di sini ujar Abah Guru Unggul, yaitu peramah, kada penyarikan. Jadi sifat wali itu pemurah, peramah. Pemurah, peramah. Jadi bila ada dua hal itu pada seseorang, jangan diintirat. Walaupun punya maksiat, walaupun aku menggawi dosa, karena orang yang ada padanya tanda wali Allah, tanda disayangi Allah, suatu saat kena Allah mengurusi orang, menariknya dari lembah maksiat kepada kemuliaan taat. Allah kayaknya urusannya nih, jangan mengurusi kekasihku ya Tuhan, aku urusannya. Jadi kalau orang itu ditabiatkan pemurah, untung benar itu berarti ada tanda pada orang tadi, ciri ada wali Allah, ciri disayangi Allah. Jadi orang-orang yang banyak bersedekah, orang yang pemurah itu bisa menyampaikan dia pada martabat wali, martabat wilayah kewalian. Watsani, yang kedua, kathratul tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Karena Quran ini syafi'un musyaffah, dia memberi syafaat dan syafaatnya pasti diterima Tuhan. Quran ini adalah afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Ujar Rasulullah, paling afdal ibadah umatku membaca Quran. Orang yang membaca Quran itu bebandiran lawan Tuhan. Bebandiran lawan Tuhan. Orang tuh bujur-bujur merasakan ketika membaca Quran itu dibandiri Tuhan. Iya, ada merasa tuh 1 juz 2 juz. Di antara ulama termasuk imam kita Syafi'i, Sidin itu setiap malam menghatamkan Quran dalam 1 rakaat. Keasikannya itu disini begitu asiknya membaca Quran, karena Sidin merasa bepandiran lawan Tuhan, dipandiri lawan Tuhan. Sidin menghatamkan Quran setiap malam dalam 1 rakaat tahajud Sidin. Asik. Amun kita yang belum merasani, membayangkan kayak apa? Sahadam Quran sama laman. Kita ini orang yang pikiran itu keduniaan. Lalu memikirkan orang-orang yang pikirannya hanya akhirat, asa jauh benar. Karena yang dibayangkan itu kasauran, yang dibayangkan itu sauran. Lalu bila seorang asa ada sanggup, jadi orang kayak seorang juga ada sanggup. Kayak orang-orang yang cinta lawan dunia, yang sibuk lawan dunia, seharian di pasar ada buyang kan? Hari-hari 20 tahun, 30 tahun itu aja yang dihadapi. Itu aja yang dihadapi. Mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Amun ada aja yang berjumpa sampai maghrib dilayani, ada aja yang berjumpa sampai isya. Buka hati kok masih sampai jam 10, buka hati kok masih. Di Jawa itu di Temburu itu sampai wah ini di Temburu itu, di Temburu Jawa Timur tuh tarawihnya aja sahabat Quran semalaman. Karena rohani orang begitu kuat, cinta orang Quran begitu kuat. Sampai wah ini di Masjid Temburu itu Jawa Timur tuh masuk TV itu sahabat Quran semalaman tarawih.
tarawih itu mulai habis bisa nonton tarawih besar lagi kan. Pun kita jangankan itu, alhamdulillah tadi bila terlambat sedikit imamnya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah kayak imam tarawih, arai sudah satu ayat lagi. Dari nang laju aja gitu. Jadi baca Quran menyakit. Kalau kita istiqamah baca Quran, Allah sayang lawan kita. Akhirnya dirasakan Allah manis lezat membaca Quran itu. Asal istiqamah Quran aja. Selambar, akhirnya 2 lembar, 3 lembar. Dan itu caranya bila hati kita berhenti membaca Quran, jangan didustai hati itu. Jangan ditolak, dan itu anugerah Tuhan, Capati baca Quran, barang seayat 2 ayat. Syukuri anugerah itu. Ada talintas jadi baca Quran, buka Al-Quran, baca. Walaupun seayat 2 ayat, itu tanda kita mensyukuri anugerah itu. Bila ada geritik hati atau baca Quran, main aja. Itu geritik hati yang merupakan anugerah itu pada jagaan datang lagi karena ditolak terus. Tapi bila kita dianugerahi Tuhan ada talintas dia baca Quran, baca. Walaupun seayat 2 ayat, itu tanda kita mensyukuri. Bila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, aku tambah ya Tuhan. Jadi ditambahi, akhirnya asal salambar jadi 2 lembar, asal 2 lembar jadi 3 lembar. Akhirnya sehaju sekali duduk kada berasa lagi. Kada berasa lagi. Amun kada kawam baca Quran, karena ada bisa baca Quran, amalkan qul huwallahu ahad. 3 kali baca qul huwallahu ahad sama sahabat Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu disebut suratul wilayah, surah kewalian. Ada sahabat Nabi mengamalkan qul huwallahu ahad. Sahabat Nabi mengamalkan qul huwallahu ahad. Ketika meninggal, datang Jibril, pengarang Muawiyah bin Muawiyah. Jadi ketika Muawiyah bin Muawiyah meninggal, turun Jibril dengan 70.000 malaikat, umpat menyembahyangkan, dan itu dilihat oleh Rasulullah. Lalu ujar Nabi, biasanya Jibril itu turun. Jibril biasanya turun itu membawa wahyu. Ini kadang Jibril turun, bahkan bukan hanya Jibril, 70.000 malaikat mengiringi Jibril. 70.000 malaikat turun bersama Jibril. Untuk apa? Menghadiri, ikut serta dalam pelaksanaan pengurusan jenazah si Muawiyah. Jadi Jibril ini umpat menyembahyangkan dengan 70.000 malaikat. Jadi ujar Nabi, wahai Jibril, apa amalan Muawiyah ini mati? Engkau disuruh Tuhan secara khusus. Yang biasanya Jibril itu hanya turun kepada Rasulullah untuk membawa wahyu, membawa firman-firman Tuhan. Tapi ini dia turun bahkan dengan pasukan 70.000 untuk menyembahyangkan jenazah si Muawiyah. Jadi Jibril ini secara khusus diturunkan Tuhan ya. Lalu Rasulullah bertanya, apa amalannya? Wahai Jibril, Muawiyah ini apa? Muawiyah itu tenang hari ini mulianya apa? Lalu ujar Jibril, karena Muawiyah ini selalu
membaca qul huwallahu ahad. Duduk baca qul huwallahu, berdiri baca qul huwallahu, jalan baca qul huwallahu. Jadi orang yang mengamalkan qul huwallahu itu orang yang disayangi Tuhan, dicintai Tuhan. Jadi insya Allah hari kita malam majelis malam Kamis ini kita isi dengan membaca qul huwallahu ahad 100 kali. 100 kali dengan habis raya. Habis raya kita mulai dengan insya Allah. Karena fadilahnya benar-benar kan. Karena mengamalkan qul huwallahu itu jadi wali. Jadi wali juga kadang mati sebelumnya jadi wali. Karena qul huwallahu itu suratul wilayah, surah kewalian. Jadi bila ada awam membaca Quran, karena ada bisa membaca Quran, amalkan qul huwallahu ahad. Amalkan qul huwallahu. Yang ketiga, al-julus ma'aman yudzakiruhu bil akhirah yuzahidu fid dunya. Duduk bersama orang yang mengingatkan dia dengan akhirat dan menzuhudkan dia dengan dunia. Jadi hendak bertinggi martabat, hendak bertinggi derajat, belajar lawan orang yang hanya mengingatkan kita lawan akhirat. Belajar lawan orang yang menzuhudkan kita lawan dunia. Jangan menang mati di situ bertambah cinta dunia, berhikmat mengurus dunia, berhikmat berusaha. Warabi'u yang keempat, silaturahim, menjaga hubungan keluarga. Menjaga hubungan keluarga. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah qati'. Ada akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ada akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ada orang bahari orang ini bagaimana di Makkah, setiap sembahyang 5 waktu itu di masjid haram Makkah. Artinya bagaimana di Makkah? Jadi setiap sembahyang di Makkah, di masjid Makkah. Nah kita tahu lah bila sembahyang di masjid Makkah itu apa? 1 kali sembahyang di masjid Makkah itu sama 100.000 sembahyang di tempat lain. Itu orang ini kali waktunya sembahyang di masjid Makkah. Suatu hari pas musim haji datang seseorang menitipkan harta karena orang yang berhaji itu kada awam memakai pakaian yang dijahit bahari kada terbang ya, kada kayak sistem ATM ini kan buat kabak ada ATM jadi kada ada jadi orang membuat juta maka ada sedikit duit ya kurang lebih 1.000 dinar itu 4 kilo emas. Jadi 1.000 dinar itu 4 kilo emasnya. Jadi tidak bakalan pas 4 kilo nih. Kalau orang yang dilihat saleh tadi enam kali, hampir kali 5 waktunya sembahyang di masjid terus, maka orang mungkin dimakan lah. Nah, kemudian ketika sudah selesai ibadah haji, orang yang berhaji ini mencari ya ke orang tadi, karena dilihat setiap hari orang di tempat itu namanya cariannya bila dicari seminggu asar maghrib bisa subuh di situ jadi nyaman cariannya. Begitu selesai ibadah haji, orang tadi lalu datang ke tempat yang biasa si orang yang
mukim di Makkah itu melakukan sembahyang. Begitu didatangi orangnya ada lagi. Begitu didatangi orangnya ada lagi. Lalu bertahun di mana alamat orang-orang di presiden. Orang tahu aja presiden. Akhirnya di Padang presiden di situ. Datang ke rumah, dikeluar oleh bini-bini. Misalnya orang bini ditakuni mana laki kian. Lalu dia si bini-bini itu lakiku meninggal dunia sudah beberapa hari. Lakiku meninggal dunia sudah beberapa hari. Kan di Makkah itu ada tahun Pak. Ini bila setiap waktu ada meninggal, ada kipayah, ada besar kebenaran, diolah. Setiap waktu ada yang disembahyangkan di Makkah. Nah ini termasuk lagi si ini sudah meninggal beberapa hari. Akhirnya ujar si orang membaca tadi, mana artinya adalah lagi pian ke pasar atau keamanan berkisah tentang harta ulun namun ditimpakan lawan sini. Ujar si bini-bini itu ada lagi gua ada pandangan apa, ada kisah apa-apa. Abudan, maka 4 kilo amasnya nih, amasnya 4 kilo, cederan hilang nih. Akhirnya datanglah si orang haji tadi ke tuan guru di Makkah waktu itu Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Kebetulan sidin pas di Makkah dia, maka ini orang lain Abdullah bin Mubarak ini nih. Abdullah bin Mubarak ini pas kebetulan sidin di Makkah ditakuni tentang solusi kayak apa nih. Lalu jadi Imam Abdullah bin Mubarak di tengah malam ikan mendatangi sumur Zam-Zam. Sebut nama orang itu. Bila orang itu ahli surga, dia akan manyahuti ikan. Jadi ujar guru memang itu sumur Zam-Zam itu tempat berkomunikasi orang-orang dunia dengan orang-orang surga. Semacam wartel, warung telekomunikasi berharikan. Jadi kalau kita hendak komunikasi dengan orang-orang surga, datangi sumur Zam-Zam. Sebut, panggil nama orang yang kita kehendaki. Bila orang ahli surga menyambut. Tapi wah ini sulit Pak. Pertama sumur Zam-Zamnya sudah ditutupi orang, ya Allah. Nah kemudian tengah malam datang ke sumur Zam-Zam. Ini kejadian sudah 1000 tahunan Pak. Ini masih ada sumur Zam-Zam itu Pak. Datang di Kiam. Ada mahirannya, wahai fulan, ada yang menyambut sampai subuh. Begitu subuh ditanya pulang guru, wahai tuan guru, ulun berapa kali memanggil ada yang menyambut orang ini. Jadi jawab Abdullah bin Mubarak, berarti orang ini bukan ahli surga. Ikam datang ke sumur Barhut. Sumur Barhut itu daerah Yaman. Yaman itu saat tanah aja lawan Saudi, Arab Saudi. Saat tanah itu kita pergi ke Yaman, panggil orang tadi. Nama orang dia di sumur baru. Begitu artinya pulang karena ini masalah duit 4 kilo emas. Ada mau diletakkan 4 kilo emas orangnya. Jadinya pergilah ke Yaman orang. Tengah malam datang ke sumur Barhut itu. Diserunya, dipanggilnya ngaran orang. Sekalinya menyambut. Sumur Barhut itu termasuk sumur yang paling misterius. Para ilmuwan pun kada kawan mencahkan.
dan itu selalu keluar asap dan aromanya berbau busuk. Sumur Berudu ternyata apa? Disitulah tempat komunikasi dengan orang-orang neraka, terhubung lawan neraka. Jadi orang tadi menyebut sekali dipanggil di Berudu ditakunian mana artinya hartaku nangku ditimpakan ke dia. Ujar si orang tadi, harta ikan ku patak di bawah tangannya. Jangankan memakai, aku merupakan aja ada. Jangankan memakai, menghurupi aja ada. Apalagi mengurupsi, menghurupi duitnya aja ada. Luar biasa. Lalu kenapa? Biar kayak ini ujar nasi haji nih. Kenapa biar? Di neraka sini. Nah lalu ujar orang itu, aku ini tahu beribadat saja. Tahu beribadat saja. Kan bagaimana? Mungkin di Makkah, sembahyang di tanah haram terus, di masjid haram terus. Aku ini tahu aku haji. Aku kada peduli lawan keluarga. Ada keluargaku sakit, ada keluargaku nang kada makan, ada keluargaku nang kesusahan. Aku kadada membantui, kadada menolongi, kadada ada peduli lawan keluarga, ada peduli. Nah, lalu Allah memutuskan aku dengan rahmatnya. Karena aku memutuskan silaturahim lawan keluarga. Memutuskan silaturahim dengan keluarga, hakikatnya memutuskan hubungan dengan rahmat Allah. Kayak apapun banyaknya taat, kayak apapun banyaknya ibadat, bila ada terhubung lawan rahmat Allah, ada jalan masuk surga. Orang beramal beribadat itu nang dicari rahmat Allah. Beramal beribadat itu nang diharapkan rahmat kasih sayang Allah. Maka bila orang itu dong beramal beribadat dapat rahmat Allah, dia bisa masuk surga. Karena hanya dengan rahmat Allah kita bisa masuk surganya Allah. Kita masuk surga bukan dengan amal kita, bukan dengan ibadah kita, ada kawan. Nama ulah kita masuk surga itu rahmat Allah, kasih sayang Allah lawan kita, bukan amal ibadah. Nah, rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang beribadah. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang taat. Tapi ketaatan kita, ibadah kita akan jadi sia-sia kalau kita memutuskan silaturahim. Karena sudah janji Tuhan lawan rahim. Rahim ini ikatan keluarga ketika Allah ciptakan nya bergantung di aras Tuhan. Bergantung di aras Tuhan. Ini tak utang kalau diputusakan, kalau dipakai. Lalu ujar Tuhan, ama tardain wahai rahim Tuhan. Ikam senanglah an asila man wasalah, aku akan menghubungi dengan rahmatku orang yang menghubungi ikam. Orang yang menyambung ikam akan kusambung dengan rahmat. Wa man qata'aki qata'tuhu an rahmati. Siapa memutuskan engkau, maka aku akan memutuskan dia daripada rahmat kasih sayang. Ini sudah janji Tuhan itu. Sudah janji Tuhan. Nah, jadi masalah silaturahmi kita harus bisa jaga. Tapi kita itu jangan hanya berharap keluarga membantu kita, sementara kita kada membantuinya, kada menolongi. Kita ini kadang-kadang hanya berharap keluarga paham lawan kita, keluarga mengerti kita, keluarga membantu kita. Tapi kita kadang-kadang ada mengerti. Kita kalau membantu dalam apa?
dalam tenaga, dalam pikiran mengadakan berjuang duit. Kadang-kadang kita hanya berharap orang memberi kita, keluarga memahami kita, menolong kita, menghubungi kita. Jadi silaturahmi penting. Nah, orang yang bagaimana di Makkah, Allah kata terima ibadahnya. Bagaimana di Makkah, sembahyang di Masjid Haram sia-sia. Karenanya sudah terputus daripada rahmat, terputus daripada kasih sayang Tuhan itu. Al-Khamis, iyadatul marid, yang kelima membesuk orang sakit. Ada orang dari hilangin, apalagi keluarga, jiran tetangga, termasuk meninggikan derajat juga kan. Selama kita nih mulai rumah berjalan mengilangi kurang dari menuju tempat orang dari itu 70.000 malaikat mengiringi kita memintakan ampun sagan dosa-dosa kita. Ada begini derajat itu ya. Wasadis illatu mukhalafatil aghniya, sedikit bergaul orang sugih. Nang cagaran maulah kita kada bersyukur lawan nikmat nang Allah berikan lawan kita. Jadi hati-hati juga kalau orang berduit orang sugih itu amun cagaran kita timbul kada bersyukur lawan nikmat nang ada baik menghindar. Kita ini masalah hati nih. Rasakan hati aja. Lain namun kita mengawal orang sugih itu nyaman kita membawa sidin ke pengajian, nyaman kita membawa sidin ke majelis. Baik, jadi itu semua orang sugih ini kadang-kadang bingung gitu ya, karena ada yang membawai, ada yang mengajak, akhirnya apa? Ini jauh daripada agama, jauh dari kebaikan. Jadi kalau kita memarati orang sugih itu untuk mengajak kepada kebaikan, kita tahu menjaga hati kita, sekiranya jangan tamak, ingin sekiranya kita sugih mengkayainya, nyaman, artinya bagak lawan diurang misalnya. Nah, ayo jadi betul orang sugih itu. Amun cagaran kita mahabbah lawan orang sugih. Hati-hati tau. Man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dini. Siapa tawadhu mahabbah kalau orang sugih karena kesugihannya. Karena kesugihannya kita mahabbah orang sugih, menghormati, memuliakan. Karena sidin sugih, kita mengincar duit sidin, mengincar harta sidin, mengharapkan diberi sidin. Hilang 2/3 agama. Hilang 2/3 agama. 2/3 agama kita hilang. Itu ujar Nabi, ujar Nabi. Dia mencadaran bakawan orang sugih, maulah hati kita akan bersyukur, baik peraya. Wasabi' yang ketujuh kasratut tafakkur, banyak tafakkur. Terutama mentafakuri menggenang dosa, mengatakan dosa kita ini. Kita benar-benar dosa. Lalu akhirnya kita sesali dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan sesal itu adalah tobat yang sebenarnya. Dan orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang ada berdosa. Orang yang tobat daripada dosa itu orang yang ada di sini dosa. Orang yang tobat daripada dosa seperti orang yang ada pernah berbuat dosa. Kurang balik itu. Wadzamir qasrul amal, yang ke-8 pendek angan-angan. Pendek angan-angan.
Jangan merasa hidup lawas, jangan merasa hidup aku ada sekian puluh tahun lagi. Orang yang pindah angan-angan itu lalu rajin ke ibadat, rajin beramal ke ibadat. Ada kalau hadis Nabi, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada." Bekerjalah untuk dunia seakan-akan kamu hidup salawasan. Bekerjalah untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok. Nah, pemahaman hadis itu urusan dunia awal ditunda. Karena kita cadaran hidup lawas saja. Urusan akhirat kadang awal ditunda karena hari ini adalah hari terakhir kita. Malam ini malam terakhir. Jadi kalau ada perbenturan antara pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat, kalahkan pekerjaan dunia. Karena pekerjaan dunia itu khawatir ditunda. Untuk urusan dunia khawatir ditunda. Anggaplah hari esok masih ada ya. Ada hari esok, hari esoknya. Ada sempat minggu esok, minggu budinya. Ada sempat bulan ini, bulan budinya. Ada sempat tahun ini, tahun budinya. Aja. Tapi untuk urusan akhirat kita esok jangan mati. Karena katamu tuh ada seakan-akan kamu mati esok. Amun aku kada hadir ke majelis malam ini, minggu ini aja, malam ini aku esok bisa mati. Ada sempat lagi. Mau malam ini aku ada baca Quran, malam esok ada sempat lagi aku baca Quran, bisa mati aku esok. Mau malam ini aku ada berbuat baik, ada bersedekah, ada sempat lagi aku esok bisa mati. Jadi kita ini terpaling urusan dunia seakan-akan ada sempat bila ada wayah ini mengurus. Jadi mesti diurus wayah ini juga. Urusan dunia ada kalau ditunda, urusan akhirat tunda beres. Malam ini majelis wajah kok sekulerna wajah kok malam habis ini turun wajah ditunda. Malam Rabu majelis pas hujan wajah ditunda lampu di wajah turun. Awal aja ditunda karena urusan agama, urusan akhirat tunda beres. Urusan dunia malah ada mau ditunda. Sarikinya kita. Wadasi luzumus sabti. Yang kesembilan tidak hendak bagi si martabat yang tinggi di sisi Allah. Luzumus sabti sedikit berpandir. Lazimi diam, menyaki berdiam, berpandir kecuali kebaikan, berpandir kecuali mendatangkan manfaat. Amun kada cegar bermanfaat, apalagi mendatangkan dosa, memuyai orang, memanggil orang berdosa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau itu sampai sini menandak batu di montong Siddiq. Ayo bayangkan. Maka Abu Bakar Siddiq itu dikatakan lauzina imanu Abu Bakrin ala imani hadhihi ummah raja. Saat ini ditimbang iman Abu Bakar Siddiq lawan iman beratan umat ini, mana iman Abu Bakar Siddiq? Daripada kuatnya iman Abu Bakar Siddiq. Siddiq begitu menjaga lawan muntung Siddiq. Padahal Siddiq termasuk orang yang dijamin Rasulullah surga, ada cagaran ke neraka. Tapi Siddiq begitu menjaga muntung Siddiq. Siddiq bahkan meletakkan batu dalam muntung. Anda wadai kada ada wadainya, kada ada makanannya. Jadi batu yang diletakkan di muntung, jadi berisi batu itu. Di montong itu ada batu mencegah Siddiq daripada bebannya. Nanti jarang hadis riwayat Abu Bakar Siddiq
Jarang hadis itu riwayat Abu Bakar Siddiq. Dari sahabat-sahabat lain aja yang banyak. Kalau dari Abu Bakar Siddiq jarang. Padahal Abu Bakar Siddiq itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan di saat Nabi garing, semua orang ada kaum masuknya untuk menemui Rasulullah. Ada boleh masuk, ada boleh menemui Rasulullah, kecuali Abu Bakar Siddiq yang awal mendapat Rasulullah. Tapi kenapa hadis itu jarang dari Abu Bakar Siddiq? Karena Abu Bakar Siddiq begitu menjaga mumpung Siddiq. Lagi kayak kita mulai beramal beribadat ini jangan banyak pandir. Kita beribadat mulai beramal, mulai baca Quran, mulai banyak mulainya berpandir. Pulang kita ketujuh. Maka bila banyak pandir, banyak dosanya, banyak salahnya, banyak tergelincirnya. Akhirnya tak punya orang, tak sambaji orang, tak hina orang. Kemudian wal asyir yang ke-10 at-tawadhu. Napa kira tawadhu itu? Menyadari hakikat diri yang sebujurnya. Tawadhu itu bukan pada aku hina aja. Tawadhu itu menyadari hakikat diri seorang yang sebujurnya. Hakikat diri yang sebujurnya pertama hina. Diri itu hakikatnya hina. Diri kita ini sebujurnya hina. Itu hakikat yang sebujurnya. Jadi bila kita menyadari kita ini hina, dihina orang jangan sakit hati, dihina orang jangan tersinggung. Bila tersinggung alamat sombong. Bila tersinggung alamat sombong. Karena orang tersinggungnya itu merasa mulia lawan dirinya. Begitu dihina orang, gak tersinggungan. Aku bakal lari demi menjaga harga diri kita. Jadi hakikat diri pertama hina. Itu orang tawadhu sadar dirinya hina. Yang kedua hakikat diri itu hakikat diri jahil. Maka orang yang tawadhu itu dia menyadari hakikat dirinya jahil, dia kada akan enggan, kada akan malas untuk menuntut ilmu, kada akan kulir untuk hadir dalam majelis ilmu. Itu orang tawadhu. Ini hanya nang jadi nang tukang baca tahlil di kampung sudah ada lagi menuntut ilmu. Hanya nang mau nang jadi tukang dua salaman sudah ada lagi hadir dalam majelis ilmu. Maka orang-orang yang kaya itu nang kayak itu tuh berpandai dengan bayiannya, dengan alimnya, dengan mengenai apa, dengan nilai-nilai kurang ketujuh, banyak menjadi kurang ketujuh. Itu di kampung lain. Yang ketiga, hakikat diri itu adalah al-faqru, fakir. Fakir itu apa? Berhajat lawan Allah. Karena itu alamat tawadhunya selalu berdoa lawan Tuhan. Berdoa lawan Tuhan. Itu orang yang tawadhu. Bila kada berdoa lawan Tuhan, Tuhan saling benar itu orang itu. Merasa ada perlu lawan dia punya Tuhan. Ada perlu lawan aku. Sombong, apa kada ketujuh orang-orang yang kada berdoa aja. Nabi itu selalu mengajarkan kepada kita setiap keadaan itu ada doa yang datang dari Nabi. Hendak makan doanya yang ini, duduk makan doanya yang ini, hendak guring doanya yang ini, hendak keluar rumah doanya ini, hendak masuk rumah doanya yang ini, baca ramin doanya ini. Sekira apa? Sekira kita sadar kita ini hamba berhajat dengan Tuhan kita. Itu orang tawadhu, itu hamba yang tawadhu itu. Bila ada hamba yang kadang berdoa, Allah marah, Allah saring, karena itu hamba yang sungguh. Ada perlu lawan aku di Tuhan, sungguh benar. Saring. Nah, yang keempat, sifat hamba itu adalah dhaif. Dhaif mah khuliqal insan dhaifan.
diciptakan manusia di lemah. Apa namanya itu? Nah, disinilah orang-orang yang tawadhu ini terhindar daripada sombong. Ketika ingin sembah, ketika ingin beramal, beribadah, inilah haula wala quwata. Ada daya dan kekuatan bila ada dengan Allah. Mana di mana sombongnya lagi? Amun kada dengan Allah, merasa aku nang baca Quran, merasa aku nang sembahyang nang ini, merasa aku nang mengajar nang ini, merasa aku nang berceramah nang ini. Jadi aku nang alim, aku nang pintar, aku nang harap di sini. Ada sombong lah, ada sombong lah. Orang nang tawadhu itu orang nang menyadari hakikat dirinya itu dhaif, lemah. Maka kenapa nang disombongkan? Ini kada kau bergerak, kada kau berdiam bila kada dengan Allah. Ada kau menggawi ibadah bila kada pertolongan Allah. Seorang lagi ditolongi, nah apa nang disombongkan? Nah apa nang diharapkan? Seorang lagi ditolongi lah. Jadi mengarang tawadhu itu sebut mengarang tawadhu, entahkan mengarang tawadhu itu menyadari hakikat diri yang sebenarnya. Hakikat diri yang sebetulnya pertama hina. Jadi bila merasa seorang hina, jangan tersinggung bila dihina orang. Yang kedua, seorang ini jahil, bodoh, jangan boleh menuntut ilmu. Malahnya kalau jadi guru sudah boleh dihadir ke majelis ilmu. Ada mau lagi menuntut ilmu, sudah jadi guru. Jadi guru bisa tata urusannya guru bak. Kalau guru bak apa? Dalam sapi apa sabarnya enak. Kemudian lagi yang ketiga, fakir, antumul fuqara. Kalian itu fakir ya Tuhan. Jadi jangan ada berdua sama Tuhan, jangan ada berdua. Saya kira kita ini merasa bujur, kita berhajat sama Tuhan. Nah yang keempat, dhaif, lemah. Jadi dalam setiap kita beramal beribadah, kita menyadari kita kada tahu beramal beribadah bila kada